Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke berikutnya oksigen sensor. Ini termasuk sistem yang terakhir di ECU atau EMS, bukan terakhir maksudnya. Ini siklus bagian dari ECM atau EMS yang bagiannya itu terakhir, yang itu bagian koreksi. Ya, seperti itulah Mas. Karena ini komputer, dia juga harus ada feedbacknya atau butuh data masukan dari hasil ambil putusan. Makanya dipasang O2 sensor untuk mengkoreksi keputusannya apakah bahan bakar yang semprot terlalu banyak, terlalu sedikit, atau pas di stokiometri. Ya, secanggih-canggihnya komputer juga harus dikoreksi, apalagi manusia. Dimas, kalau sekiranya kamu ada yang ngoreksi, yo ditompo, ojo di muring-muring. Artinya ketika kalian dikoreksi, ketika ambil keputusan di berikutnya, kalian bisa mempertimbangkan hasil koreksi itu untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Sama seperti tugas oksigen sensor. Oke, langsung ke materinya saja. Wes, mumet pokoknya. Oksigen sensor yang digunakan otomatis mempunyai satu atau dua atau tiga kabel. Karena bahan yang digunakan adalah zirkonia. Oksigen sensor ini bekerja maksimal atau optimal itu di 400 derajat Celcius. Pasti kalian baru mikir kan, iki sensor kayak neng cedak gas buang kok yo ora kobong, tidak meleleh. Padahal kalian kalau ngemek knalpot, yo langsung tangannya melepuh. Karena ini Mas dasarnya oksigen sensor yang digunakan di mobil, motor, mesin itu bekerja optimal ketika 400 derajat Celcius. Suhu kerja optimalnya. Pertanyaan berikutnya, berarti kalau mesin dingin data yang dihasilkan tidak optimal? Jawabannya jelas tidak optimal karena bukan kinerja optimalnya sensor ini. Terus ada solusinya? Ada. Di sini oksigen sensor menambahkan sebuah potongan pemanas kecil di dalam timbelnya atau dalam zirkonianya. Fungsinya untuk mempercepat sensor ini mencapai suhu kerjanya. Dan posisinya bisa diagak jauhkan dari oke ya, atau heater atau pemanas. Kita lanjut. Wis tahu kan kenapa sensor ini diletakkan dekat dengan exhaust? Wis rasa mikir kok meleleh apa ora. Nah, fungsi oksigen ya memeriksa atau mendeteksi emisi gas buang kendaraan dengan cara mengukur kandungan oksigen di dalam gas buang. Gas buang ke apa wae? Yang jelas yang perlu kita ketahui ada C, H, dan O. Karbon, hidrogen, oksigen. CH digabungkan jadi bahan bakar. Oksigen digunakan untuk bereaksi menjadi ledakan terhadap C dan H. Wis, intinya kui. Sisanya hanya imbuhan dari luar. Fungsi oksigen sensor untuk menentukan campuran bahan bakar itu termasuk campuran kurus atau gemuk. Adanya O2 sensor maka bisa menentukan keefisiensian penggunaan bahan bakar dan lebih menentukan ramah lingkungannya mesin ini. Terlalu banyak hidrokarbon itu membuat lingkungan nggak baik. Karena sebaik-baiknya proses pembakaran itu seharusnya yang keluar itu CO2 plus H2O. CO2 itu seperti kita bernafas, keluaran CO2, H2 itu tetesan air. Terus nek knalpot ada tetesan air bagus Pak, bagus. Malah itu yang seharusnya dicari. Kita langsung ke cara kerjanya. Cara kerja O2 sensor ternyata hanya oksigen sensor akan membandingkan kadar O2 pada lingkungan luar di lingkungan kita, ini yang
jumlahnya 20,8% di atmosfer dibandingkan oksigen yang ada pada gas buang. Kandungannya itu harus range-nya itu berkisar 0,3 sampai 3%. Nah, duanya ini dibandingkan. Kemudian hasil perbandingan itu dikonversi oleh zirkonia menjadi tegangan arus, tegangan listrik. Berarti zirkonia itu menghasilkan listrik karena perbandingan oksigen tok. Sesimpel itu menghasilkan listrik. Yang ini dianggap konstan, tetap wis padha wae ning kene ya semene iki. Lah ini yang berubah-ubah kandungan oksigen yang pada gas buang. Lanjut. Nah, ini perhitungan dasarnya O2 ya. Sensor yang perlu kalian mengetahui. Jika kandungan oksigen dalam gas buang sekitar 3%, itu campuran kurus karena O2-nya terlalu banyak, HC-nya terlalu sedikit. Tegangan yang dihasilkan hanya 0,1 volt. Jika kandungan oksigen dalam gas buang itu kok sitik, berarti ini campuran kaya, HC-nya sisa banyak. O2 sensor menghasilkan tegangan 0,9 volt, tegangannya semakin besar. Kayak gitu mas. Tapi tetap kita di rasio cari yang 14,7 banding 1 stokiometri itu jadi patokan standar paling optimal campuran bahan bakar dengan oksigen. Ini ya, wajib diketahui hitungan dasarnya ini ya. Ketika oksigen banyak berarti CH sedikit, bahan bakarnya sithik sing dijemprotke oksigennya turah-turah. Jadi kurus. Ketika oksigennya sisanya sithik berarti CH-nya banyak, gas buangnya banyak bereaksi dengan oksigen, jadi oksigen sisanya sithik. Makanya disebut kaya. Oke. Masuk. So, lanjut. Tekanan listrik ini nanti disebut sinyal output yang dikirim ke ECU sebagai informasi hasil pembakaran. Bekerja seperti switch yang setelah konstan akan memberikan sinyal pada perubahan campuran bahan bakar. Kirim 9 volt, 0,9, 0,8, 0,7, 0,8, 0,7, 0,8, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,7, 0,8, 0,7, 0,8, seterusnya. ECU akan menjaga campuran bahan bakar mendekati ideal dengan mengembalikan daripada di laporan dari oksigen. Tetap yang dicari itu yang tegangan di sekitar 0,4 karena kembali ke tetapan stokiometri 14 banding 7, banding 1. 14,7 banding 1 pada tegangan 0,4 sampai 0,6. Wis ning kene iki ben ngirit-ngirit teh. Lanjut, jika oksigen memberikan sinyal bahwa campuran bahan terlalu gemuk, maka ECU akan memperbaiki waktu kerja injektor atau bukaan durasinya sehingga banyak bahan bakarnya akan dikurangi. Jika campuran bahan terlalu kurus, maka akan diperpanjang bukaannya sehingga bahan bakar yang disuntikan semakin banyak. Oke. Nah, jadi mas, intinya dari O2 sensor ini untuk mengkoreksi bahwa ini terlalu boros, terlalu kurus, terlalu tidak ramah lingkungan atau ramah lingkungan sebagai untuk ECU mendata bahwa keputusannya menginjeksikan bahan bakar sekian itu sudah keputusan yang terbaik atau harus dikoreksi lagi. Tegangan kerja diingat-ingat 0,1 sampai 0,9 itu dibandingkan dengan perbandingan oksigen yang ada pada gas buang. Semakin banyak sisa oksigen, maka berarti dinyatakan campuran kurus. Semakin sedikit sisa oksigen, itu dinyatakan campuran terlalu boros. CH atau HC-nya tidak sesuai. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.